Manchester United sukses mengalahkan Bodo Glimt dengan skor 3-2 dalam laga matchday 5 League Phase Liga Eropa 2024-2025 di Old Trafford, Jumat, 29 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Rasmus Højlund menjadi pahlawan kemenangan MU dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Alejandro Garnacho. Bodo Glimt sempat memimpin berkat aksi Hakon Evjen dan Philip Zinckernagel. Berkat hasil ini, MU berhak naik ke peringkat 12 klasemen dengan poin 9. Di sisi lain, Bodo Glimt kini menduduki peringkat 17 dengan perolehan poin 7. Tottenham dan AS Roma bermain imbang 2-2 dalam pertandingan matchday 5 fase grup Liga Eropa 2024-2025 di Tottenham Hotspur Stadium. 2 gol Spurs dicetak oleh Son Heung-min dan Brennan Johnson. Roma berhasil menyamakan kedudukan berkat kontribusi dari Evan Ndicka dan Mats Hummels. Dengan hasil ini, Tottenham kini berada di posisi 9 klasemen dengan 10 poin. Sementara itu, Roma berada di peringkat 21 dengan 6 poin. Real Sociedad menunjukkan penampilan yang mengesankan di hadapan para pendukungnya di Real Arena, Spanyol, pada pertandingan Liga Eropa melawan Ajax Amsterdam, Jumat 28 November dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 berkat gol-gol dari Ander Barrenetxea dan Takefusa Kubo, yang membuka peluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Kemenangan ini menjadi suntikan moral yang besar bagi Real Sociedad, yang membuka harapan lolos ke babak berikutnya di mana mereka kini naik ke urutan ke-16 dengan 7 angka dari 5 laga. Mikel Arteta intensifkan pengejaran striker baru guna bersaing di Liga Primer Inggris. Arsenal telah menginstruksikan pemandu bakatnya untuk mengawasi striker Atalanta, Matteo Retegui, karena mereka berencana untuk merekrut penyerang baru pada bulan Januari. Menurut jurnalis Maurizio Russo, Arsenal mengirimkan pemandu bakat untuk menonton Atalanta melawan Young Boys di Liga Champions, dengan Retegui menjadi fokus perhatian mereka. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-1 tersebut, sebuah penampilan yang mungkin menarik minat Mikel Arteta. Menurut laporan, The Gunners berencana untuk merekrut seorang penyerang pada bulan Januari mendatang karena mereka bertekad meningkatkan peluang untuk meraih gelar liga. Retegui sendiri telah mencetak 14 gol musim ini dan memiliki kontrak hingga tahun 2028. Dengan susah payah mengalahkan tim yang paling lemah, AC Milan dalam mode Eropa mencatatkan sejarah di Liga Champions. AC Milan kembali menampilkan wajah ganas di Liga Champions dan membukukan rekor bersejarah usai mengalahkan Slovan Bratislava. Sebuah rekor bersejarah tercipta untuk AC Milan. Berdasarkan data dari Opta, ini adalah pertama kalinya Rossoneri meraih 3 kemenangan berturut-turut dengan mencetak setidaknya 3 gol di era Liga Champions. Angka penuh di Bratislava menyusul kemenangan Milan atas klub Brugge 3-1 dan Real Madrid 3-1. Istimewanya, hat-trick 3 poin tersebut diraih setelah mereka membuka kompetisi dengan kekalahan double dari Liverpool, 1-3, dan Leverkusen, 0-1. Hansi Flick bersikeras ingin membawa Mo Salah ke Barcelona, siap mengorbankan nasib Lamine Yamal. Kabar mengejutkan datang dari bintang Liverpool, Mohamed Salah. Pemain depan ini memberikan sinyal kuat bahwa ia mungkin akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2024 hingga 2025. Hal ini disebabkan karena Mo Salah belum mendapatkan kontrak baru dari Liverpool. Padahal, kontrak kapten timnas Mesir itu akan segera berakhir pada 30 Juni 2025. Salah satu klub yang ikut memantau masa depan ex-winger Fiorentina itu adalah Barcelona. Barcelona memang sempat dikabarkan sangat ingin merekrut Mo Salah dari Liverpool. Akan tetapi, pro dan kontra terjadi di dalam tubuh manajemen Barcelona soal rencana itu. Beberapa petinggi Blaugrana menilai kedatangan Mo Salah akan membuat bakat Lamine Yamal menjadi sia-sia. Juventus menawarkan Crystal Palace 803 miliar rupiah sebagai pertukaran untuk Eberechi Eze terkait Douglas Luiz. Juventus kini bersiap untuk mengajukan penawaran menarik bagi bintang Crystal Palace, Eberechi Eze, di jendela transfer yang akan datang. Mereka berusaha untuk menarik pemain asal Inggris tersebut dari Selhurst Park. Crystal Palace kesulitan tanpa Michael Olise. Setelah kehilangan Michael Olise ke Bayern Munich selama musim panas. Kini, tawaran menarik mungkin datang kepada pemain internasional Inggris itu. Hal itu terjadi setelah laporan dari Italia mengklaim bahwa Juventus tertarik untuk merekrut Eze pada tahun 2025, dan dapat menawarkan kesepakatan pertukaran pemain untuk mewujudkannya.
Mereka mungkin bersedia menawarkan gelandang Douglas Luiz sebagai bagian dari kesepakatan. Karena pemain asal Brasil itu gagal beradaptasi dengan warna Juventus sejak tiba dari Aston Villa pada musim panas dalam kesepakatan senilai lebih dari 40 juta pound. Arsenal siapkan anggaran besar untuk menggaet Reijnders dari AC Milan. Arsenal dilaporkan siap menyiapkan dana besar untuk membajak Tijjani Reijnders dari raksasa Serie A, AC Milan. Reijnders gabung Milan pada musim panas 2023 lalu. Ia dibeli dari klub Belanda, AS Alkmaar. Milan mengalahkan beberapa klub lain dalam perburuan pemain berdarah Indonesia ini. Perekrutan Rossoneri ini ternyata jitu. Penampilan Tijjani Reijnders kini dikabarkan menarik perhatian klub Premier League, Arsenal. Rumor ini dihembuskan oleh Vicajes. Laporan itu menyebut Milan mematok harga 50 juta pounds pada Reijnders. Akan tetapi Arsenal tak gentar. Reijnders juga disebut akan diproyeksikan sebagai pengganti salah satu dari Jorginho atau Thomas Partey. Kontrak kedua pemain itu segera berakhir dan ada kans mereka cabut dari Arsenal musim panas 2025 mendatang. Ruud van Nistelrooy ditunjuk sebagai pelatih baru Leicester City. Manajemen Leicester City, klub Liga Inggris, telah memecat pelatih Steve Cooper setelah tim The Foxes mengalami serangkaian hasil yang tidak memuaskan. Keputusan pemecatan ini diambil setelah Leicester kalah 1-2 di kandang sendiri dari Chelsea dalam pertandingan Liga Inggris 2024 hingga 2025 akhir pekan lalu. Kekalahan tersebut merupakan yang keempat dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, sehingga Leicester City kini terjebak di posisi ke-16 klasemen Liga Inggris musim 2024 hingga 2025. Steve Cooper menjadi pelatih kedua yang dipecat di Liga Inggris musim ini, setelah Erik ten Hag di Manchester United. Nama Ruud van Nistelrooy menjadi nama yang pas untuk menggantikan Steve Cooper di kursi kepelatihan Leicester City saat ini. Pep Guardiola menunjukkan 20 indikasi bahwa ia tidak akan bertahan lama di Manchester City. Seorang pakar menyebutkan bahasa tubuh Guardiola menunjukkan dia kehabisan ide karena performa buruk Man City terus berlanjut. Penampilan manajer Pep Guardiola terlihat jauh lebih buruk setelah Manchester City bermain imbang melawan Feyenoord di Liga Champions 2 hari yang lalu. Saat ini, Man City menghadapi masalah serius dan seorang ahli percaya bahwa bahasa tubuh Guardiola setelah pertandingan menunjukkan bahwa dia tidak tahu cara untuk mengubah situasi. Pelatih City itu terlihat menggaruk hidungnya sendiri yang merupakan tanda penderitaan yang mendalam dan kemudian terpaksa mengeluarkan pernyataan setelah menyebutkan menyakiti diri sendiri dalam konferensi persnya. Diperhatikan oleh Manchester United, penyerang Bayer Leverkusen menunjukkan tanda-tanda tidak ingin pindah ke Inggris. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Amorim akan berusaha mendatangkan penyerang baru untuk mengatasi kondisi sulit yang dihadapi Setan Merah. Mantan pelatih Sporting CP tersebut merasa khawatir dengan minimnya pemain nomor 9 di Old Trafford. Menurut laporan Football Transfers, Victor Boniface memang menunjukkan performa yang sangat baik dan menjalani debut yang mengesankan bersama Bayer Leverkusen tahun lalu. Dia berhasil mencetak 31 gol dalam 34 pertandingan, serta membantu tim Jerman meraih gelar Bundesliga pertama mereka. Victor Boniface beberapa waktu lalu memang sempat mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan dirinya enggan pindah ke Inggris. Dia mengeklaim tak begitu suka Premier League dan lebih tertarik dengan sepak bola di Spanyol atau Jerman. Manchester United menang, namun ada catatan yang mengkhawatirkan dari debut Ruben Amorim di Old Trafford. Usai MU taklukan Bodo Glimt, Amorim malah mengukir satu rekor negatif yang tak pernah didapatkannya ketika melatih Sporting. Kendati menang, Opta mengungkap satu catatan yang mesti jadi alarm bagi Amorim. Seperti yang dijelaskan oleh Opta, Bodo Glimt berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan kandang pertama Amorim sebagai pelatih kepala Man United. Secara sekilas, itu terlihat biasa dalam dunia sepak bola. Namun, bila membandingkan dengan catatan Amorim ketika menangani Sporting, cukup mengejutkan. Amorim hanya kebobolan lebih dari 1 gol di satu kesempatan dari 26 pertandingan kandang terakhirnya saat bersama Sporting. Inter Miami secara resmi memperpanjang kontrak Luis Suarez hingga tahun 2025. Klub Major League Soccer, MLS, Inter Miami, telah secara resmi memperpanjang kontrak penyerang asal Uruguay, Luis Suarez, selama 1 tahun ke depan, yang akan berlaku hingga Desember 2025. Luis Suarez telah menunjukkan performa yang sangat baik selama berada di sini, dan kami sangat menantikan penampilannya di musim depan, kata Presiden Sepak Bola Inter Miami, Raul Sanllehi, seperti yang dilaporkan di situs resmi Inter Miami. Sejak bergabung dengan Inter Miami pada awal Januari 2024, Suarez telah mencetak total 25 gol dan 12 assist di seluruh kompetisi.
Catatan tersebut menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak di Inter Miami pada tahun 2024, melebihi torehan gol kapten tim, Lionel Messi, yang mencetak 23 gol.